Hari ini kita bakal ngebahas sisi sejarah Indonesia yang jarang diangkat ke permukaan. Wah, apa tuh? Sejarah prostitusi dan strategi Bung Karno melibatkan PSK sebagai mata-mata di era penjajahan Belanda. Wah, menarik banget. Walaupun dianggap tabu, tapi sejarah mereka jadi bagian dari perjalanan sosial dan budaya kita loh. Bahkan sebagian dari mereka bisa dianggap sebagai pahlawan nasional. Saat itu penjajahan tidak hanya menguasai tanah dan sumber daya kita, tapi juga menekankan berbagai lapisan masyarakat. Salah satunya, kelompok yang paling rentan adalah perempuan. Wah, bener banget. Praktik prostitusi sudah ada sejak zaman VOC di abad ke-17, terutama di kawasan Makaupo dan Gang Mangga di Batavia. Para perempuan, baik pribumi maupun dari luar negeri seperti Cina dan Jepang dijadikan alat hiburan untuk serdadu Belanda. Nah, terus situasi semakin memburuk di masa penjajahan Jepang. Banyak perempuan dipaksa menjadi jugun lofu dan budak seks bagi para tentara Jepang. Mereka tidak memiliki kebebasan sedikit pun. Tapi, Sobat Pantau tahu nggak, Gubernur Jenderal J.P. Kon sebenarnya sempat menentang keras praktik ini. Tapi, ironisnya setelah J.P. Kon selesai menjabat, praktik prostitusi justru semakin berkembang pesat. Wah, jadi tuh kayak pintu yang dibuka makin lebar ya. Tapi, bukan Bung Karno namanya kalau tidak memiliki ide yang brilian dan memanfaatkan setiap peluang. Dalam buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, beliau menyebutkan melibatkan 670 PSK dalam Gerakan Partai Nasional Indonesia atau PNI di Bandung. Terus, strateginya itu sederhana tapi jenius. PSK memiliki akses yang tidak dimiliki siapapun. Mereka tuh bisa mendekati para polisi kolonial tanpa menimbulkan kecurigaan. Nah, dari situ mereka mengumpulkan informasi penting untuk perjuangan. Bahkan beberapa pertemuan rahasia para pejuang seringkali dilakukan di rumah bordil. Tempat ini dianggap aman dari pengawasan kolonial. PSK tidak hanya memberikan tempat persembunyian bagi para pejuang, tapi mereka juga menjadi informan secara intelijen melalui hubungan dekat dengan polisi kolonial. Mereka berhasil mendapatkan informasi tentang operasi dan strategi penjajah. Dalam buku Robert Cribb disebutkan bahwa ada kelompok seperti Laskar Rakyat Jakarta Raya yang menggunakan jasa PSK untuk menyelundupkan senjata. Mereka juga menyembunyikan para pejuang saat dalam pelarian. Nah terus, Bung Karno juga terinspirasi dari sejarah Prancis nih. Dari Madame de Pompadour, de Terrouenne de Maricourt, adalah contoh PSK yang berperan penting dalam politik dan revolusi Prancis. Baginya, PSK bukan sekedar pelayan nafsu, tapi juga simbol kekuatan dan kecerdikan. Tentu saja, keputusan Bung Karno ini menuai protes. Salah satunya datang dari Ali Sostrominjojo, tokoh PNI yang menilai pelibatan PSK melanggar nilai asusila. Tapi Bung Karno punya argumen kuat. Pelacur adalah orang-orang penting. Tak satu pun anggota partai yang gagah dapat melakukan tugas ini, katanya. Dan faktanya mereka adalah anggota paling loyal dan patuh. Nah, meski begitu, kehidupan PSK di masa kolonial sangat memprihatinkan. Banyak dari mereka yang tidak diperlakukan secara manusiawi dan dijadikan budak seksual, bahkan sampai tewas karena penyakit atau kekerasan. Ketika Jepang mengambil alih, situasi menjadi lebih buruk. Banyak perempuan dijadikan jungun lafu tanpa izin keluar dari rumah bordil. Mereka hidup di bawah pengawasan ketat dan tidak memiliki hak apapun. Setelah merdeka, tempat prostitusi masih tumbuh subur di Jakarta. Contohnya di Jalan Halimun, Kalimalang, Kebon Sereh, Bongkaran, Tanah Abang, kawasan Senen, hingga di Kalijodo. Pada tahun 1970, Gubernur Ali Sadikin bahkan meresmikan lokalisasi prostitusi di Kramat Tunggak melalui surat keputusan Gubernur DKI. Nah, sebelum diresmikan menjadi lokalisasi prostitusi di Kramat Tunggak, terdapat 1.668 orang pelacur dan 348 germo. Tapi setelah diresmikan, jumlahnya berkurang menjadi 300 orang pelacur dan 76 germo. Wah, kenapa ya? Kok bisa? Bahkan Ali Sadikin percaya ini adalah solusi pragmatis, meskipun keputusannya menuai kontroversi besar di masyarakat. Nah, dari sejarah ini kita belajar bahwa perjuangan kemerdekaan melibatkan berbagai lapisan masyarakat nih. Bahkan mereka juga sering dianggap rendah dan memiliki peran yang besar. Sejarah ini memberikan kita gambaran tentang dinamika sosial dan budaya yang ada di masyarakat kita. Jadi bukan cuma cerita, tapi juga pelajaran.
Nah, setuju itu. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih udah menyimak dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan konten-konten seru kita lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat Pantau. Bye!